فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 111 dari Syarah Asmaul Husna. Qala al-musannif al-Imam Sa'di rahimahullah, al-muqit alladzi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat. Al-muqit di antara maknanya adalah yang memberikan makanan asasi. Qut kan makanan asasi, makanan pokok kalau ini bisa bilang ya. Yaitu yang menyampaikan kepada setiap makhluk yang ada perkara yang dengan itu yaktat, yaitu dia boleh hidup. Boleh apa? Memenuhi keperluan asasinya. Wa awsala ilaihi arzaqaha, dan menyampaikan kepadanya, tak sesuai kalau alaihi ya, alaiha arzaqaha, kepada mereka semua rezeki-rezeki mereka. Wa sarrafaha, dan mengendalikan semuanya kaifa yasha, sekehendak dia, bihikmatihi wa hamdih, dengan hikmah dan pujiannya. Kemudian asyarah, qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, al-muqit yadullu ala makna yain, menunjukkan kepada dua makna. Asyara Syekhu rahimahullah ila ahadihima, Imam As-Sa'di baru menunjukkan ke salah satunya. Al-muqit bi makna al-qadir. Iya, ini di kitab-kitab tafsir muqit diartikan al-qadir, yang maha kuasa. Wallahu azza wa jalla ala kulli syai'in qadir. Allah azza wa jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kuntu ala ijabatihi qadira, dan saya mampu untuk menjawabnya. Yaitu muqitan artinya qadiron, cuma enggak disebutkan lafaz asalnya ya. Hakadha ja'a fi ba'di asy'aril Arab, demikianlah datang di sebagian syair orang Arab. Wa yurwa an Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi radhiyallahu anhu, kalimat tadi. Asyahid annal muqit ya'ti fil lughah bi ma'nal qadir. Baik, dalam bahasa yaitu kuasa, mampu. Wallahu azza wa jalla ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segalanya. Wa qad madha al-kalamu ala ismihil jalil al-qadir, telah berlalu pembicaraan tentang nama Allah yang agung al-qadir. Wa ammal makna tsani, yang disebutkan oleh si penulis, makna kedua, fa innal muqit huwallazi yuqaddirul aqwat, yang menentukan makanan-makanan asasi. Wa yusiluha ilal abdan, menyampaikan makanan asasi tadi kepada badan-badan. Wal qulub, kepada jantung-jantung juga, ya, makanan yang fisikal dan makanan maknawi, hissi dan maknawi. Allahu azza wa jalla huwallazi yuqaddirul arzaq. Allah azza wa jalla dialah yang menentukan, menetapkan rezeki-rezeki. Wa huwallazi yakhluquha, dia yang menciptakan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezeki mereka, rezekinya. Wa qaddara fiha, yakni fil ardi aqwataha, makanan asasinya. Fi arba'ati ayyam, urusan di bumi itu 4 hari. Penciptaan sampai pengaturan makanan-makanan dan sebagainya. Dan jika demikian, aqwatul ibad, makanan asasi para hamba, allati biha qiyamuhum, yang dengan itulah mereka mampu tegak, wa biha istiqamatu hayatihim, dengan itu menjadi lurus kehidupan mereka, hiya minallahi azza wajal, itu datang dari Allah azza wajal. Fahuwallazi yakhluquha, dia yang menciptakan makanan-makanan asasi tadi. Wa huwallazi yusiluha, dia yang menyampaikannya ilal ibad, kepada para hamba. Wa huwallazi yaj'alun nufusa tantafi'u biha, dialah yang menjadikan jiwa-jiwa para hamba itu mengambil manfaat dengan makanan tadi. Terkadang makanan itu bagus tapi tak sesuai untuk makhluk yang ini, sesuai untuk makhluk yang itu. Allah yang mengaturnya. Wa yusiluha ilal abdan, menyampaikannya kepada badan-badan. Kama annahu yusilu ilal qulubi aqwataha, sebagaimana dia menyampaikan kepada jantung para hamba apa yang menjadi makanan asasi dia. Makanan asasi jantung kita apa ya istilahnya ya? Iman dan kitab suci, mungkin istilahnya macam itu ya. Qutul qulub, makanan asasi untuk jantung. Qutul qalb adalah al ilmu wal iman. Itu ya, ilmu dan iman. Wallahu azza wa jalla huwallazi yu'tih, Allah lah yang memberikannya.
bimannihi wa karamih, dengan kurnianya dan kedermawanannya subhanahu wa ta'ala. Faqutul qalbi arwahul ma'ani wa laisa bi anta imta wala syaribta. Sesuai enggak ya wala syaribta? Makanan jantung adalah ruh-ruh ma'ani, bukan engkau makan atau engkau minum. Enggak tahu ini asal syair dari mana. Taib, fahada wadak, ini semua dan yang itu, yang fisikal dan yang spiritual, minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Fa'ada ismul muqiti ila makna ar-razzaq. Maka makna kedua menunjukkan nama al-muqit kembali kepada makna ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki. Wa ila makna al-wahhab, juga kembali kepada makna wahhab, yang maha memberi. Kama annahu dalun ala annahul qadir, juga ini menunjukkan dia maha kuasa, kuasa mengatur, mengendalikan makanan asasi tadi. Tayyib, subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'alallahu azza wa jalla quta ahadin minal khalqi ilaih. Idza atau idan, tak tahu yang beliau inginkan apa sekarang. Jika Allah menjadikan makanan asasi salah satu makhluk itu kepadanya, yaitu menyampaikan kepadanya, yakni ilal abad, kepada hamba tadi, fa inna alaihi ayyattaqiyallaha azza wa jal, maka sesungguhnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Minta padanya, tawakal kepadanya, menaatinya, tidak mendurhakainya. Fa min a'dhamiz dzunub, termasuk dosa yang paling besar, an yudayyi al insanu man yakut, seseorang menyia-nyiakan man yakut, yaitu maf'ul bih, berarti orang yang di bawah tanggung jawab dia makanan asasinya. Qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man yakut, wa fi riwayah man yaul, cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawab dia nafkahnya atau makanan asasinya. Kemudian yakni man yutaimuh, orang yang harus dia beri makan, wa yasqih, dia beri minum, mimman yaludzu bih, orang yang bernaung kepadanya, min zauj, istri, wa min walad, anak, wa min ahl, atau karib kerabat keluarga. Fa tadyi'u haula, menyia-nyiakan mereka, wal bukhlu alaihim, bersikap bakhil terhadap mereka, ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk memberikan haknya mereka, dzambun azim, itu adalah dosa besar. Wa ahammu min dzalik, yang lebih penting dari itu, ini tadi baru makanan duniawi, ayudayyi'ahumul insanu min tarbiyatis shalihah, seseorang menyia-nyiakan mereka dari pendidikan yang benar. Mungkin dididik sekolah duniawi aja, tapi untuk taat pada Allah tak dididik, akhirnya tahu-tahu apa, jadi koruptor, na'udzubillah, atau jadi kafir, murtad, atau entah apa yang lain. Wa minal amri bil ma'rufi wa minan nahyi anil munkar, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di keluarganya. Wa minal istislah, yaitu mencari mana yang paling maslahat untuk mereka. Hadza a'dhamu min dzalik, ini lebih besar dosanya daripada masalah makan minum duniawi. Jayyid. Kasirun minan nas, banyak dari umat manusia, rubbama, boleh jadi, terkadang, la yabkhalu ala abnaihi bi ta'ami wasyarab, tidak kedekut, tidak pelit kepada anak-anaknya masalah makan dan minum. Yunfiqu bila hisab, berinfak, membelanjakan tanpa pembatasan. Lakinnahu idza ra'ahu la yusolli, namun jika dia melihat anak-anaknya tidak sholat, fa innahu la yuharriku sakinan, dia tidak menggerakkan sesuatu yang tenang, yaitu membiarkan saja. Takut anaknya marah, takut anaknya malah mungkin belah, langsung pergi meninggalkan rumah. Ternyata apa? Takut pada anaknya. Idza ra'ahu yusyahid au yasma'u ma la yahil, jika dia melihat anaknya menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak halal, fa innahu yamuru alaihi murural kiram, dia cuma melewati mereka seperti lewatnya orang mulia, yaitu tidak mau mengacau. Istilahnya murur al-kiram. Wa hadza wallahi minat tadyi', ini demi Allah termasuk dari menyia-nyiakan hak mereka. Cuma anak-anak sendiri tak tahu bahwasanya ini demi kebaikan mereka kalau mereka dinahi mungkar. Baik. Kafa bil mar'i isman ayyudhi aman yakut, cukuplah seseorang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawab dia makanan asasinya itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam, ya. Dan berkenaan dengan tanggung jawab ni tak mengiyakan. Jadi kita kalau nak nasihatkan anak-anak kita ni sebanyak mana mungkin saja, ataupun
berulang sampai ada had. Seandainya dia belum balik, harus diulang-ulang, dididik baik-baik. Karena apa? Mumpung masih mungkin diatur kan. Para ulama mengatakan kalau dia masih belum balik itu masih mungkin dididik dengan baik, diatur, apa istilahnya dikondisikan. Tapi kalau sudah di atas balik itu sangat susah. Harus lebih pandai-pandai. Apalagi apa yang sudah balik pergaulan luas, entah nggak tahu temannya lebih ditaati dari orang tua. Tidak ada dalil yang mengatakan harus sampai seperti apa. Tapi orang tua punya hak dan bahkan punya kewajiban untuk sampai tingkat memukul. Selama masih mungkin untuk dipukul. Wallahu alam untuk batasannya macam mana. Tapi kalau kita sudah nahi mungkar semampunya, ternyata anaknya seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, orang tua mengatakan wa ilaka amin inna wa'dallahi haq wa yaquluna ma hadza dan sebagainya itu, yaitu malah orang tuanya yang dicaci, diburuk-burukkan. Akhirnya orang tua hanya tinggal mampu berdoa saja. Ya sudah, semampunya sudah berusaha. Mungkin kita pukul pun dia badannya lebih besar juga, susah, sudah terlalu besar. Tapi yang penting sudah berusaha. Wallahu a'lam. Tinggal doa banyak-banyak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.